Dari Anatolia hingga Konstantinopel, jejak Kekaisaran Ottoman bagian 4. Assalamualaikum. Di akhir video bagian 3, dari Anatolia hingga Konstantinopel, jejak Kekaisaran Ottoman. Setelah kematian Sultan Murad I dan putranya, Bayazid I tahun 1389 sampai tahun 1402, yang bertempur di garis depan, naik tahta pada malam yang sama, menandakan akhir dari jejak Kekaisaran Ottoman pada tahun 1299 sampai tahun 1400, dan sekaligus era baru dari garis waktu kekuasaannya. Sahabat langit, inilah garis waktu jejak kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Tahun 1400 sampai tahun 1500 dari Anatolia hingga Konstantinopel, jejak Kekaisaran Ottoman. Mari kita mulai. Satu peristiwa akhir periode 1400 adalah pertempuran Kosovo pada tahun 1389, di mana pasukan Ottoman bertempur melawan pasukan Serbia di bawah kepemimpinan Tsar Lazar Hrabeljanović. Pertempuran ini berakhir tanpa keputusan yang jelas, tetapi menjadi simbol penting dalam sejarah. Pemerintahan Sultan Bayezid I tahun 1389 sampai tahun 1402, Sultan Bayezid I, juga dikenal sebagai Bayezid yang kilat, adalah Sultan Ottoman yang kuat. Ia memerintah selama periode ketika Kesultanan Ottoman sedang mengalami pertumbuhan pesat. Tetapi pada tahun 1402, pasukan Timur Tengah pimpinan Tamerlan mengalahkannya dalam pertempuran Ankara, yang mengakibatkan penangkapan dan penahanannya. Bayezid lahir pada tahun 1360 di Edirne. Ayahnya bernama Murad I dan ibunya bernama Gulcicek Sultana. Bayezid memiliki wajah bulat, kulit putih, hidung mancung, mata coklat, rambut pirang, janggut tebal dan bahu yang besar. Karena keberaniannya, ia dijuluki Hildirim Petir. Dia menghabiskan masa kecilnya bersama saudara-saudaranya di Istana Bursa. Dia dididik oleh para ulama terkenal pada masa itu. Di masa mudanya, ia ditunjuk sebagai gubernur Provinsi Kütahya atas kehendak Sultan Murad I. Ia dimahkotai pada tahun 1389 pada usia 29. Ia mengepung Kaisar Bizantium di Konstantinopel, kemudian mengalahkan penguasa Turki di Anatolia Timur, dan mengalahkan pasukan Sigismund dari Hongaria di Nikopolis. Di Serbia, Stefan Lazarović, putra Raja Lazar, dinobatkan sebagai raja. Dia datang ke Edirne untuk perjanjian damai dan dia memberikan saudara perempuannya kepada Bayezid, dan dengan pernikahan ini, persahabatan Utsmaniyah Serbia tercapai. Sayangnya, Bayezid dikalahkan oleh Timur Khan Mongol dalam Perang Ankara. Timur memperbudaknya, dan Bayezid meninggal dalam 7 bulan 12 hari.
Kesultanannya berlangsung selama 13 tahun dengan penuh kejayaan, tapi berakhir dengan sangat menyedihkan. Dia mengenakan pakaian brokat dengan leher longgar berwarna putih dan serbannya digulung dan dililitkan pada oskuf bersulam emas. Dia menerima banyak uang dari pajak, sehingga perbendaharaan negara menjadi sangat kaya. Penangkapan Bayezid I menciptakan periode kekacauan dalam sejarah Ottoman, di mana putra-putra Bayezid bersaing untuk tahta. Periode ini dikenal sebagai Perang Saudara Ottoman tahun 1402 sampai tahun 1413 dan berakhir dengan kemenangan Mehmed I yang menjadi sultan dan memulihkan stabilitas dalam kesultanan. Perang Saudara Ottoman ketika Sultan Bayezid ditangkap. Putra-putranya yang dikenal sebagai Pangeran-Pangeran Bayezid atau Bayezidiler terlibat dalam perang saudara untuk merebut tahta Ottoman. Perang saudara ini berlangsung selama beberapa tahun dan menyebabkan pembagian dan kekacauan dalam kekaisaran. Penguasa Ottoman yang berbeda selama masa penahanan Bayezid. Beberapa putranya mencoba menduduki tahta. Putra-putra Bayezid yang terkenal antara lain Mehmed I, Süleyman Çelebi, Çelebi, dan Musa Çelebi. Masing-masing dari mereka mendirikan basis kekuasaan mereka sendiri di wilayah-wilayah tertentu. Akhir penangkapan Bayezid I, Sultan Bayezid I meninggal pada tahun 1403 ketika masih ditahan oleh Tamerlan. Kematian Bayezid mengakhiri persaingan antara putra-putranya dan Mehmed I akhirnya berhasil merebut tahta Ottoman pada tahun 1413, menandai awal pemerintahan dinasti Ottoman yang dikenal sebagai dinasti Osman. Meskipun penangkapan Sultan Bayezid I dan periode kekacauan yang diikutinya merupakan tantangan besar bagi Kesultanan Ottoman, mereka berhasil pulih di bawah pemerintahan Mehmed I dan mengalami pertumbuhan lebih lanjut dalam dekade-dekade berikutnya, termasuk penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Setelah itu, terjadi jeda selama 11 tahun antara tahun 1402 dan tahun 1413. Di mana negara-negara Balkan dan Emirat Anatolia memanfaatkan kemenangan Mongol untuk melepaskan diri dari kekuasaan Utsmaniyah, meskipun kemajuan Mongol lebih lanjut dihentikan setelah kematian Timur pada tahun 1405. Pembangunan kembali negara Utsmaniyah oleh Mehmed I tahun 1413 sampai 1421 dan dimulainya kembali penaklukan pada masa pemerintahan putranya, Murad tahun 1421 sampai 1451. Murad II lahir pada tahun 1402. Ayahnya bernama Mehmed I dan ibunya bernama Emani Sultana dari negara bagian Dulkadirogulare. Dia adalah seorang pria jangkung dengan kulit yang cerah, hidung mancung, dan wajah yang cantik. Ia menghabiskan masa kecilnya di Amasya dan naik tahta pada usia 19 tahun. Ia adalah seorang orator yang sempurna. Kebahagiaan terbesarnya dalam hidup adalah putranya yang luar biasa, Mehmed II, Mehmed Sang Penakluk. Tomohir Ade II pada dasarnya adalah orang yang cinta damai dan dia lebih suka menjalani kehidupan yang tenang. Namun, perang dan ancamannya terus-menerus dilontarkan kepadanya. Dia adalah seorang prajurit yang sangat berani dan energik, dan dia memerintah negaranya dengan penuh kehormatan dan kemuliaan selama 30 tahun. Dia memenangkan cinta dan rasa hormat dari rakyat Utsmaniyah karena semangat kehormatan dan keadilannya, ketulusan, dan kesederhanaannya. Pembangunan kembali negara Utsmaniyah oleh Mehmed I tahun 1413 sampai 1421 dan dimulainya kembali penaklukan pada masa pemerintahan putranya, Murad tahun 1421 sampai 1451. Membawa sebagian besar Anatolia bagian timur dan tengah serta Balkan bagian selatan dan timur kembali ke bawah kekuasaan Utsmaniyah baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun, kekuasaan Utsmaniyah di Balkan jauh lebih tidak menindas daripada sistem yang digantikannya,
di mana iuran feodal dan kerja paksa sangat membebani para petani. Akibatnya, Utsmaniyah seringkali disambut sebagai pembebas. Penyelesaian penaklukan-penaklukan ini dan kemunculan negara Utsmaniyah sebagai kekuatan dunia merupakan hasil kerja Mehmed Al-Fatih, sang penakluk tahun 1451 sampai 1481, yang penaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453, menyingkirkan penghalang utama terakhir untuk ekspansi ke Anatolia Utara dan memungkinkan Utsmaniyah untuk menguasai selat dan pantai selatan Laut Hitam. Selain pos-pos yang tersebar di Yunani, yang tersisa dari Kekaisaran Bizantium hanyalah ibu kotanya, Konstantinopel. Terputus dari daratan, sejak tahun 1365, kota ini dipasok dan dibentengi, meski sempat mengalami gencatan senjata dengan Turki oleh para pedagang Venesia yang mengendalikan perdagangannya melalui laut. Abad ke-15 menjadi sangat penting karena ditandai oleh penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Penaklukan ini mengakhiri Kekaisaran Romawi Timur Bizantium dan membawa Konstantinopel sekarang Istanbul ke bawah pemerintahan Ottoman. Sementara Hagia Sophia, sebuah monumen ikonik, diubah menjadi masjid.